Cek, cek. Yes. Cek, cek. Tes, tes. Tes, cek. Halo. Suaranya sudah masuk ya Pak Muhadi? Oh iya. Yuk kita mulai ya. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Kemudian ketua kelas silakan memimpin berdoa. Mic-nya diambil. Mic-nya di mana Pak? Sana. Ya, ketua kelas silakan mengambil mic sama memimpin doa. Yang itu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar kalian hari ini? Ya, silakan ngadep sini semua. Terus kemudian untuk awal saya absenin dulu. Ada yang sakit hari ini? Ada ya. Fauzi, Vicky, Firman, Visingge, Fitri Maulia, Ilham, Intan, Karisma, nggak ada. Hoirul, Loren, Farhan, Deva, Latif, Revan, Faris ya. Erwin, Imam, Faizul, Firman. Faizul nggak ada? Nggak ada ya? Mana Faizul? Firman, Afrizal, Maulana, Naufal, Zainul Rozikin, Akbar, Abdi, Ilham, Iqbal, Kurtubi, Nur Aziz. Oke ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, hari ini kan kita pasti pertemuannya beda dengan kemarin ya. Coba dilihat di screen sekarang. Masih ingat nggak dengan 3 tujuan pembelajaran yang kita sampaikan di minggu lalu? Di sini ada tahu konsep jaringan lokal, kemudian bisa menggunakan paket tracer dan bisa desain topologi jaringan. Nah, ini kan kemarin kita sudah pelajari ya, mulai dari konsep jaringan lokal. Coba kemarin ada jenis-jenis jaringan apa saja?
Ya, oke. Jadi mungkin 3 ini saja ya. Jadi ada LAN itu berarti lokal. Oke, local area network berarti skopnya lokal kecil atau besar? Kecil. Kemudian ada MAN. Kalau MAN metropolitan area network berarti dia agak besar. Skopnya dari mana? Kota. Ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu WAN. Kalau WAN berarti wide area network. Kemudian kalian masih ingat topologinya? Oke, apa saja topologinya? Bus, star, ring. Oke. Kemudian apa lagi? Ada mesh ya, tree dan sebagainya. Nah, itu kan kemarin sudah kita pelajari semua. Yang terakhir adalah yang kedua ya, bisa menggunakan paket tracer. Jadi aplikasi untuk mendesain sebuah topologi ya. Jadi ada topologi kita desain di paket tracer. Nah, yang terakhir adalah mendesainnya. Nah, untuk yang kemarin itu kita hanya melakukan desain saja. Kemarin kan kita hanya gambar, ada komputer, kita sambung dengan komputer. Kalau dia lebih dari satu berarti butuh perangkat namanya switch ya, ada perangkat namanya switch. Nah, hanya seperti itu. Kemarin ada yang tanya, Pak, kok IP phone saya merah? Karena ada yang pertanyaan itu. Nah, karena belum di konfigurasi atau setting, benar. Nah, sekarang kita melakukan setting itu. Tapi saya harus pastikan dulu semua paham dengan ini ya. Oke. Yang pertama itu jenis-jenis jaringan komputer. Tadi kita sudah bahas. Yang belum paham angkat tangan. Yang sudah paham angkat tangan. Ada LAN, MAN, WAN. Oke, angkat tangan silakan yang sudah paham. Satu toh. Ya, yang lain ya. Tadi kayaknya semuanya menjawab ya. Coba, yang benar-benar paham ada LAN, ada MAN, ada WAN. Coba, yang benar-benar paham angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan semua ya, angkat tangan semua bagi yang sudah paham. Oke, 1 2, coba yang lain 3, 4. Terus diangkat tangan di sini ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang lain? Yang lain belum? Oke, jadi gini, ini adalah syarat untuk kalian bisa melakukan proses belajarnya sekarang. Jadi minimal harus tahu LAN, MAN, WAN. Terus kemudian kemarin nggak masuk siapa? Siapa yang kemarin ya? Lorenza kemarin kayaknya nggak masuk. Nggak masuk ya kemarin ya. Terus kemudian ada satu lagi Visingge. Visingge atau Firman kemarin? Firman ya. Oke, coba silakan semua yang memang benar-benar paham LAN, MAN, WAN silakan berdiri. Ya, silakan berdiri semua. Kita coba. Ya, silakan berdiri semua. Yang paham 1, ya langsung berdiri saja. 2, terus 3. Tadi kayaknya banyak yang paham ya. Wes nggak apa-apa. Yang penting kalian pede dulu ya. Kalian pede dulu. 1 2 3 4. Oke, ada yang lain? Kan ada LAN, MAN, dan WAN. Kemudian ada lagi jenis-jenis kabel. Ada strike dan itu loh maksud saya. Kalian kan sudah paham semua kayaknya. Tapi malu untuk berdiri ya. Ya nggak masalah, silakan duduk lagi. Kita mencoba untuk membahas dulu ya. Kita mencoba untuk membahas dulu 4 dasar ini biar kalian paham. Tadi kita sudah singgung jenis-jenis jaringan komputer. Ada LAN, MAN, dan WAN. Nah, itu kan ini sebenarnya sudah paham semua, ya kan? Cuma kalian agak kurang pede saja. Mungkin yang nggak masuk agak sedikit kurang paham. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis kabelnya. Ya, di paket tracer itu ada kabel yang dia nggak putus-putus, bener ya? Ya. Ada yang putus-putus. Kalau yang nggak putus-putus berarti apa? Oke, dia untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Perangkat yang berbeda. Oke, perangkat yang berbeda contohnya apa? Antara komputer dengan switch. Nah, ada komputer dengan switch. Kemudian ada lagi ya? Switch dengan IP phone atau laptop. Nah, pokoknya dia perangkatnya
beda, gitu ya. Kemudian yang putus-putus berarti kabelnya cross. Kalau cross berarti untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya switch komputer dengan komputer dan sebagainya. Oke, saya kira sudah aman semua. Yang belum paham benar-benar kalian angkat tangan. Kamu sudah ya? Insya Allah sudah. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi yang sekarang. Tapi saya harus ada pertanyaan dulu kalian. Ketika kalian punya teman baru di kelas, ya, kalian pernah nggak punya teman baru di kelas? Bener-bener kalian nggak tahu dan kamu ingin pergi ke rumahnya. Apa yang kalian tanyakan terlebih dahulu? Alamat. Jelas alamatnya. Karena apa? Karena rumah yang akan kalian datangi tentunya dia punya alamat. Nah, ini relate dengan pelajaran yang sekarang. Tapi kita coba next dulu. Kalian pernah tahu apa itu simulasi? Ada yang tahu nggak? Simulasi. Ada simulasi. Kalau yang bawahnya main simulator, bus simulator. Oke, nah itu relate ya kalian ya, paham ya. Kalau bus simulator itu bagaimana gamenya? Base ya jelas ya, namanya juga base. Oke, apa permainannya apa yang ada di situ? Mengendarai base yang benar-benar kita seperti ada di dalam base tersebut. Nah itu simulasi adalah kita mencoba untuk melakukan sesuatu, tapi dia bukan nyata. Jadi misal kita belajar mengendarai base, tapi kalau misal kita belajar langsung pakai base yang aslinya, ada kekhawatiran nanti apa kira-kira? Nabrak, kecelakaan, keliru mikro setir dan sebagainya. Nah itu makanya butuh namanya simulasi atau simulator. Kalau simulator kan alatnya, kalau simulasi itu caranya. Nah di jaringan juga seperti itu. Jadi di jaringan itu kita nggak usah langsung men-setting secara global. Misal komputer ini langsung disetting, komputer 2 langsung disetting dan sebagainya. Akhirnya ketika nanti ada kesalahan kita nggak tahu, ya nggak. Nah lebih baik kita lakukan simulasi dulu. Di mana simulasinya? Di mana kira-kira? Kalau bus simulator kan di aplikasi Android. Ya. Kalau simulasi jaringan di mana? Nah, tetap di paket tracer. Nah, karena paket tracer ini aplikasi yang powerful, jadi ada untuk simulasi dan sebagainya, banyak. Oke, makanya kita tujuannya dua ini sekarang. Yang pertama adalah tahu konsep IP address. Tadi kita sudah cek ya. Ketika kita mau ke rumahnya teman kita, berarti kita butuh namanya alamat. Nah, jaringan juga seperti itu. Ketika kita akan menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain, juga butuh namanya alamat. Nah, alamatnya apa kira-kira? Nah, di sini sudah ada tulisannya yaitu IP address. Kalau address bahasa Indonesianya kan alamat. Nah, IP itu internet protokol. Kemudian yang kedua, setelah tahu konsep IP address secara umum, kalian harus bisa melakukan simulasi jaringan lokal. Nah, kalau yang pertemuan kemarin itu kan kita hanya melakukan desain saja. Nah, desain itu harusnya kita konfigurasi IP-nya biar nanti terhubung antara satu dengan yang lain, nggak sampai terjadi merah yang kemarin itu. Nah, itu tujuannya. Ya, tujuan hari ini kita belajar dua itu. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Nggak ada ya. Oke, sekarang silakan buka komputer semua seperti biasanya. Ya, silakan buka komputer semua. Seperti biasa kalian akses alamat s.id underscore informatika s.id/informatika underscore tckd. Kalian akses microsite itu.
Oke, sudah. Yang sudah 1, ada 2, 3. Ya, yang lain silakan. Yang belum akses siapa? Oke, sudah. Kamu belum? Ya, silakan akses. Oke, sudah. Ya, pilih sama. Oke, sudah semua ya. Underscore. Oke, kalau sudah kita bisa ngecek di situ. Yang materi pertama kan desain topologi jaringan, bener ya? Nah itu kan sudah. Sekarang di bawahnya ada materi baru, namanya simulasi jaringan komputer. Oke, kalian siapkan notesnya atau catatan kalian berupa buku atau kertas ya seperti biasanya. Kalian klik ada materi simulasi jaringan komputer. Nah kalian eksplorasi dulu di situ. Saya kasih waktu 10 menit ya. Sekarang jam 7.27, berarti nanti berakhir jam 7.37 ya. Kalian catat hal-hal yang penting, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang saya berikan. Kalau nggak salah di situ ada 11 poin, ya, ada 11 poin yang bisa kalian explore.
Karisma Dewi nggak ada ya? Oh, apa yang baru hadir ya? Faizul Khair berarti nggak ada. Oke. Kurang 5 menit ya, silakan dicatat dulu apa yang kalian temukan di website yang paling kalian pahami.
los nek ku mati malah ini. Iki. Anu. Pancen ngono. Karo rada panas titik dhek mati. Terus kudu diuripi maneh. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah coba diperhatikan ke depan. Sudah. Kalian menemukan apa di dalam itu? Oke, yang pertama ada pengertiannya IP. IP itu apa kalau dari situ? Sepengetahuan kalian saja. Oke, jadi dia ada serangkaian angka untuk jadi identitasnya si perangkat, gitu ya. Kalau kepanjangannya yaitu Internet Protocol. Oke, IP ada berapa versi? Dua, yaitu IP versi 4 sama versi 6. Ada dua. Kalau yang versi 4, dia apa karakteristiknya? Memiliki barang 32 bit dan mampu untuk. Oke, jadi kalau versi 4 dia ada 32 bit. Kalau yang versi 6 lebih dari 128 bit. Oke ya. Nah, bit itu apa? Kalian pernah belajar biner kan? Nah, bit itu begini. Ketika 32 dia ada 4 blok. 1, 2, 3 sama 4. Nah, isinya bit itu antara 1 dengan 0 karena kan biner hanya itu toh. Nah, masing-masing blok itu ada 8 bit. Nah, ini mewakili angka desimal semua. Kalau dia isinya 1 penuh berarti dia 255. Kita coba untuk eksplorasi sendiri. Nah, terus kemudian IP, setelah kita tahu IP itu ada 32 bit untuk versi 4, ada kelasnya. IP itu ada berapa kelas? 5. Ada 5. Ada 5 kelas IP. Apa saja? Kelas A, kelas B, D sama D. Kalau kelas A mulai dari 1 sampai 100. 1 sampai 126. Kalau B 1 sampai 100. Oke. Kemudian yang C 1 untuk D 224 sampai 299. Berarti yang terakhir 220 sampai 255. Yang kita pakai untuk IP versi 4 itu adalah A, B dan C. Yang D sama E nggak apa-apa untuk eksperimen, gitu ya. Jadi untuk A, B, C kita pakai. Di sini ada yang 10 berapa? Antara A dengan B ada satu yang dia lompat angkanya. Berapa? 127. Itu apa? Untuk IP lokal. Dan ya, jadi ini nggak usah dipakai nanti ketika kalian konfigurasi apapun. Ya. Oke, IP itu lekat dengan yang namanya subnet mask. Kalau di situ kalian lagi subnet mask itu apa? Oke, ada yang namanya subnet. Subnet itu, ya, kalau kalian lihat di situ, itu dia penanda bahwa jaringannya itu antara network ID dengan host ID-nya berbeda. Nah, coba kita cek sekarang. Kita belum tahu yang namanya network ID sama host ID. Yes. Kalau network ID ini penanda kita di jaringan mana? Oke, ini bahasanya jaringan mana? Berarti jaringannya itu ada berbeda, gitu ya. Kalau yang host ID itu kita penanda bahwa kita penanda perangkat yang ada dalam jaringan. Oke, dengan syarat ketika nanti kita akan menghubungkan perangkat, berarti network ID-nya harus berbeda atau sama?
Coba dicek di handoutnya ya. Jadi jika ingin menghubungkan perangkat, berarti antara network ID dengan host ID, network ID-nya harus berbeda atau sama. Jadi jika network ID-nya dia berbeda, maka dia connect atau tidak? Connect. Nah, itu yang miss ya. Jadi harusnya jika network ID-nya dia beda, berarti jaringannya tidak terhubung. Nah, kelas A, B, C itu network ID-nya yang mana? Host ID-nya yang mana? Kalau yang A, network ID-nya ada di 8 bit pertama. Ya. Jadi di sini. Yang 3 yang belakang namanya host ID. Ini saya tulis begini. Nah, untuk yang kelas B, dia ada 16 bit. Jadi ada 8 bit, kemudian di sini ada host ID gitu ya. Nah, berarti yang C ada 24 bit. Berarti yang network ID yang 3 pertama. Yang terakhir hanya host ID. Jika ini syaratnya adalah jika network ID-nya sama dan hostnya berbeda, maka terhubung, gitu ya. Ini adalah konsep utamanya. Jadi harus sama antara network ID satunya dengan yang lain, tapi host ID-nya harus berbeda, gitu ya. Nah, ini kata kuncinya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke praktikum, network ID ini lekat dengan IP lekat dengan yang namanya subnet. Kita bahas subnet default dulu ya, jadi bukan subnetting secara mendalam. Jadi ada lagi nanti di kelas 2 kalian belajar subnetting secara mendalam. Nah, untuk yang sekarang kita belajar subnet default kelas A, B, dan C. Nah, subnet defaultnya kelas A itu adalah network ID-nya kita translate ke 255. Coba itu mudahnya ya. Kemudian host ID-nya kita kasih 0. Nah, ini subnet defaultnya. Kalau kelas B berarti 255. Nah, kelas C berarti 255. Oke, ini simpelnya subnet mask ya. Nanti lebih mendalam kalian bisa diskusi dengan saya atau teman-teman. Zoom kan. Oke. A, B, dan C sudah selesai. Terus kemudian sekarang ada yang ditanyakan atau tidak mengenai IP? Oh, contohnya belum Pak. Contohnya bagaimana? Misal ada IP 10, 10, 10, 10. Ini kelas apa? Kelas A. Karena dia A itu 1 sampai 120. Nah, kalau misal ini saya kasih 10, 10, 192.200. Kelas B atau C atau A? B. Oke. Karena ada yang berasumsi 200 ini kelas C. Karena dia ada di range-nya C. Kalau 10 berarti dia ada di A. Kalau 192 ada di C ya. Oh iya di C. Nah, berarti masuk kelasnya AAC kan enggak ya. Nah, yang kita harus ketahui adalah bit pertama yang ada di IP atau blok pertama, yaitu yang ada di sini. Berarti dia kelas A. Gitu ya. Kalau misal dia 200.10.10.10 berarti dia kelas C. Nah, berarti oktet pertama. Bukan oktet. Tapi bit pertama atau blok pertama. Dia yang menandakan bahwa dia kelas A, B atau C. Oke, sekarang kita coba praktekkan di depan. Ya, kita praktekkan.
simulasi jaringan komputer. Jadi seperti biasa kalian buka aplikasi namanya Packet Tracer. Nah, saya akan membuat sebuah topologi yang isinya hanya 2 komputer. Coba dicek di sini ya. Nah, kalau dia 2 komputer, harusnya kabelnya pakai apa? Strike atau cross? Karena perangkatnya sama. Kalau sama berarti pakai cross gitu ya. Oke. Seperti biasa, kalian kan sudah pernah membuat sebuah topologi di sini kan? Nah, ketika sudah seperti ini, perhatikan di depan ya, biar kalian paham. Oke. Langkah pertama kita harus mendefinisikan ini kira-kira PC yang pertama itu kayak saya kasih IP berapa. Nah, PC yang kedua itu saya akan kasih IP berapa. Misal ini di sini saya kasih teks ya. 192.168.1.2 misal. Yang sini 192.168.1.3. Ini kelas apa? B kelas C. Berarti kalau kelas C subnet masknya berapa? 255. Oke. Jadi 255 0 gitu ya. Nah, kita konfigurasi sekarang. Kita klik 1 kali di PC-nya. Kemudian desktop ya. Kemudian klik IP configuration. Nah, kemudian di sini silakan dikasih IP-nya 192.168.1.2. Subnetnya adalah otomatis ya. Jadi dia akan otomatis secara default akan terisi. Kemudian tinggal di close. Kemudian yang satunya iya, HP ini bolak-balik mati, Pak. HP itu bolak-balik mati. Oke. Lalu kita coba taruh lagi di sini ada 2 komputer ini ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Oke. Kalau sudah tinggal di Oke. Diklik kemudian klik desktop, klik IP configuration, kemudian diisi IP-nya. Titik 1.2 subnetnya kosong, subnet sudah otomatis. Oke, berarti ada yang error di sini. Oke, semoga punya kalian nggak error ya. Nah, itu caranya. Jadi caranya tinggal kasih IP di bagian desktop, gitu ya. Kemudian nanti saya akan pandu untuk gimana caranya ngetes koneksi antara komputer yang satu dengan komputer
yang lain, gitu ya. Wes, silakan sekarang. Oke, sebentar. Oke, sekarang bagi kelompok ya. Jadi setelah didemonstrasikan sudah selesai, kalian bagi kelompok 1 komputer 2 anak seperti yang minggu kemarin, gitu ya. Bes, silakan sekarang kalian menentukan kelompoknya sendiri-sendiri dulu. Apakah sudah? Sudah, berarti sudah sesuai dengan minggu kemarin ya. Bes, silakan akses linknya s.id/informatika tadi. Kemudian silakan di download file PKT-nya, jadi file paket tracernya. Saya tunjukkan di sini. Jadi ketika kalian sudah mengakses s.id/informatika, gini ya. Nah, di pertemuannya simulasi ada tombol download file soal paket tracer, ya. Silakan kalian download, kemudian kalian buka filenya. Kalian download dulu, kemudian dibuka. Ya, di open langsung. Oke, ya sudah. Jadi kamu akses dulu di s.id. Di download, sudah ya, sudah ada. Dibuka langsung gitu. Enggak usah dilakukan gitu. Nah, ini kalau iya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kalian buka lagi di s.id/informatika_tjkt. Kalian menuju ke paling bawah sendiri ada lembar kerja pembelajaran. Kalian klik dulu di situ. Kemudian masuk ke folder simulasi, ya. Masuk ke folder simulasi. Kalau belum mau jadinya silakan jadinya dulu. Kemudian masuk folder kelompok. Ya, masuk folder kelompok. Yang belum login ke email berarti silakan login dulu. Oke, sudah kalau login. Oke, kalau sudah masuk ke folder kelompok, ya, silakan masuk ke folder kelompok. Di situ ada masing-masing kelompok, jadi kalian buka folder kelompoknya masing-masing. Oke, ya seperti kemarin. Jadi kelompok yang
kelompok 1 kemarin di sini. Ya. Berarti kelompok 1 perhatikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, maksimal 8 di paling ujung. Kemudian 9, ya perhatikan ya, 10, 11, 12 punyamu, 13, 14, 15. Oke, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Kalau sudah kalian cek di situ. Di LKPD kalian bisa cek ketentuannya. Kalian kan sudah mendownload file paket tracernya sendiri-sendiri ya. Kalau sudah, saya coba buka di sini. Oke, coba diperhatikan di depan. Pada perusahaan CV Jagoan Media terdapat 3 gedung utama. Perhatikan di depan ya. Ada gedung Cakrawala, ada gedung Bakti, ada gedung Muler. Jadi ada 3 itu. Masing-masing ada ruangannya. Jadi persis dengan topologi yang kalian download. Betul ya? Nah, terus kemudian pada saat mendesain topologi, si administrator jaringan masih belum mengkonfigurasi IP pada setiap gedung. Jadi di situ masih nggak ada IP-nya. Perhatikan lagi ya, yang di belakang silakan perhatikan di depan. Kemudian alhasil pada setiap gedung masih belum bisa terhubung. Berarti antar komputer belum terhubung. Ya. Sebentar. Terus kemudian ketentuannya adalah ruang ping, perhatikan ya, ruang ping tidak boleh terkoneksi dengan ruangan apapun. Berarti di topologi kan ada satu kotak ruang ping, itu ada di gedung apa? Gedung Cakrawala. Nah yang ping nggak boleh terhubung, berarti nanti network ID-nya harus berbeda, gitu ya. Kemudian semua ruangan harus bisa saling terhubung kecuali ruang ping. Jadi silakan kalian konfigurasi IP yang ada pada topologi tersebut. Pak pakai kelas apa? Yang kelompoknya ganjil pakai kelas C, yang kelompoknya genap pakai kelas B. Paham ya? Oke, silakan semua dilakukan. Jadi yang kelompoknya ganjil pakai kelas C, yang genap pakai kelas B. Oke, silakan dikonfigurasi. Ditentukan dulu IP-nya biar kalian paham. Waktunya 20 menit ya, silakan kalian maksimalkan waktu tersebut untuk konfigurasi IP-nya.
Cek ya. Itu mungkin ada faktornya.
Mesti connect nang mikrotik.
Jadi tinggal kita fokus. PPKZ kena wis. Ada yang sudah sampai gedung Mulan, sudah sampai gedung Mulan. Sudah selesai semua. Waktunya kurang 5 menit ya, jadi dimaksimalkan. Hanya dua yang Tuwe lho. Gak gelem stay lho. Ada yang sudah sampai gedung tadi.
Ada yang sudah menyelesaikan gedung Cakrawala? Sudah ya? Kelas B. Sudah sampai mana? Yang Cakrawala sudah. Kalian kelompok 14. Untuk yang pink sudah. Dibedakan itu kayak gini ya. Untuk yang bakti sudah. Ya, ya, nanti kamu pakai yang dua karena dia satu.
Yang sudah selesai angkat tangan. Yang sudah selesai 1, 2, oke. Yang lain? Oke, sudah ya? Kalau sudah, saya akan panggil satu kelompok untuk presentasi di depan. Tadi yang sudah dikonfigurasi apa saja, apakah ada pergantian kabel dan sebagainya, diceritakan di depan. Untuk yang sudah selesai, kelompok 15 ya. Silakan kelompok 15 ke depan sama mikrofonnya diambil. Ya, silakan ke depan sini. Perhatikan yang lain ya, yang lain diperhatikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Permadani dan teman saya Muhammad Andrika. Kami dari kelompok 15 ini Ya, presentasikan tentang proyek simulasi kelompok kami. Untuk tadi itu ya, dengar. kami Nah, sini. Oke, silakan. untuk tadi kami mengganti kabel dan juga menambahkan alamat IP address ke semua komputer dan membedakan untuk ruang PIN saja. IP-nya berapa itu? Untuk yang semua ruang itu 192.168.1 dan 1 sampai 25. Untuk yang ruang Untuk yang PIN PIN? 192.168.2.1 dan Oke. Semua sudah dicek koneksinya? Sudah. Ada beberapa yang belum, ada beberapa yang sudah. Ya, sudah. Silakan diakhiri. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Dari kelompok 15. Jadi tadi ada di gedung Cakrawala. Coba diperhatikan ke depan semua. Jadi ada di gedung Cakrawala itu yang kabelnya tidak sesuai. Bener nggak? Ya. Ada berapa kabel yang tidak sesuai? Ada 3, ada 2. Ya. Harusnya kabel apa di situ? Harusnya kabel strike. Tapi yang didesain dia kabel cross gitu ya. Nah, makanya harus ada pergantian kabel. Terus kemudian di gedung yang warna biru itu gedung apa? Nah, di gedung Bakti ada penyesuaian kabel nggak? Ada apa tidak? Ada. Yang ada di Oke,
Jadi dia harusnya kabel apa? Strike ya. Di situ tadi kabel cross. Nah, mungkin ada beberapa kelompok yang nggak jeli, akhirnya kabelnya tetap cross. Terus yang gedung setelahnya ada gedung muler ya. Gedung muler itu ada penyesuaian kabel juga. Nah, di situ ada kabel yang harusnya strike juga ya. Jadi di situ kabel crossnya harus diganti dengan strike. Oke. Satu pertanyaan lagi ya, untuk yang pink, untuk yang ruangan pink itu kalian membedakan dengan cara apa? Apakah beda kelas ataukah hanya beda network? Beda network. Ada yang beda kelas nggak? Coba angkat tangan. Nggak ada ya, berarti semuanya beda network. Yang penting nanti yang pink tidak terhubung dengan yang lain. Nah, Pak, sebenarnya bisa nggak sih, misal nanti yang pink itu dengan beda network bisa terhubung dengan yang lain? Bisa ya, tapi menggunakan perangkat namanya router. Nah, nanti ada pertemuan selanjutnya. Oke. Ada yang ditanyakan dari proses praktikum yang sekarang ini tadi? Coba, ada yang ditanyakan enggak? Oke, kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada, silahkan sekarang buka microsite-nya lagi, ya, yang s.it/YJKT. Oke, silakan membuka tab baru ya. Ketikkan quizzes. QUIZIZZ. Quizzes. Ya, paling atas sendiri. Ya, seperti yang kemarin. Sudah semua di situ. Oke, di situ ada enter code nggak? Ada ya. Silakan dimasukkan kodenya. Kodenya adalah, sebentar. Kodenya adalah 270665. Ini kodenya ya, di depan sini. Silakan kalian masukkan 270665. Namanya di
Oke, kalau sudah langsung bisa di start. Ya, ini sudah ada yang ngerjakan ya. Silakan diisi refleksi, perhatikan ya. Ya. Diisi refleksinya di situ. Ada 5 pertanyaan, silakan kalian isi. Silakan kalian isi. Ya, silakan diisi 5 soal itu. Sesuai dengan program pelajaran kita. Kelompok 10 mau selesai ya, silakan diselesaikan. Kelompok 10 sudah mau selesai.
Jadi pertanyaan refleksi itu nggak ada ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi sesuai dengan ranking. Yang sudah selesai katakan 1, 2, 3, 4 sini ya. Ya, yang lain segera diselesaikan. Oke, sudah selesai. Oke, sudah ya. Diperhatikan ke depan. Oke, diperhatikan ke depan. Waktunya sudah habis. Jadi ini adalah refleksi, ya, refleksi kalian atas pelajaran hari ini. Jadi sebagai bahan untuk belajar secara mandiri. Oh, ternyata saya kurangnya di sini dan sebagainya. Itu ya? Ya. Oke. Terus untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya minggu depan kita sudah masuk ke infrastruktur. Oke ya, kita sudah masuk ke infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Jadi hardware yang ada di sini nanti kita akan coba cek bareng-bareng. Untuk menghubungkan satu komputer dengan yang lain itu kan butuh kabel tuh kalau di paket tracer, bener ya? Nah, minggu depan kita akan buat kabel itu. Kabel strike dan kabel cross. Jadi nanti kita akan buat seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Tidak? Oke, kalau tidak silakan dipastikan semuanya ya, semuanya yang ada di sini komputernya dimatikan, di close semua dulu. Kemudian paket tracernya jangan lupa disimpan. Disimpan dulu ya paket tracernya. Kemudian komputernya dimatikan semua. Silakan dimatikan, disimpan ya semua. Pak, ini lagi Pak. Ya nggak apa-apa, langsung dimatikan aja. Kenapa? Ya namamu sendiri. Nama kelompok.
dimatikan komputernya. Oke, sudah dimatikan? Ya, silakan dimatikan dulu. Iya, dalam ada. Oke, kalau sudah silakan ketua kelasnya memimpin doa untuk istirahat ya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran tadi diberi kemanfaatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama silakan istirahat, tapi jangan lupa kursinya dimasukkan ke komputer semua. Kursinya dimasukkan ya. Izin mengakhiri pertemuan kali ini ya Pak Muladi, Bu Farida. Terima kasih.